Ulang ya, Masukkan part 2 ya, batasnya. part 2 vlog. Tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa Z ini menuju 0 kalau Z-nya menuju tak hingga atau min tak hingga. Maka kalau batasnya menuju tak hingga menuju 0, batasnya menuju tak hingga tidak menuju 0, maka hasilnya 0. Jadi standar normal ini memiliki min 0. Nah, selanjutnya ekspektasi Z kuadrat, definisinya ini integral Z kuadrat PZ dz. Nah, sekarang kita gunakan sifat yang tadi kita peroleh ini di double aksen Z yang sama dengan ini. Maka kalau Z kuadrat dipisahkan, Z kuadrat PZ akan sama dengan yang ruas kiri di double aksen Z, yang min PZ gawal ke kiri jadi plus PZ. Ya, sehingga integral dari Z kuadrat PZ ini bisa ditulis menjadi P double aksen ditambah PZ. Nah, integral yang pertama terhadap Z, integral dari turunan kedua hasilnya turunan pertama. Lalu integral PZ, ini tulis saja integral PZ, karena PZ itu PDF, tentu nilainya harus 1. Nah, yang P aksen Z tadi kalau menuju tak hingga, ini hasilnya 0 menuju 0. Kalau Z-nya menuju min tak hingga pun hasilnya menuju 0, sehingga kalau dimasukkan batasnya hasilnya akan sama dengan 0. Sehingga ekspektasi Z kuadratnya 1. Lalu variansinya tentu kita bisa hitung, variansi Z akan sama dengan 1. Jadi distribusi normal standar itu memiliki min 0 dan variansi 1. Lalu kita bisa nanti gunakan hasil tersebut untuk menghitung bahwa min dari X, kalau X-nya bukan yang normal standar, yang aslinya tadi, kalau X-nya ini PDF-nya normal seperti ini, maka dapat ditunjukkan hasilnya ekspektasi X-nya adalah mu. Saya kira ini tidak sulit, silahkan dibaca sendiri, sudah mirip tadi. Lalu ekspektasi X kuadratnya akan sama dengan ini, dan variansinya sigma kuadrat. Makanya distribusi normal yang PDF-nya ini dikatakan memiliki min mu dan variansi sigma kuadrat. Di dalam metode statistik nanti Anda melakukan penelitian pendidikan itu sering akan menjumpai distribusi normal. Sekarang Anda menjadi lebih punya wawasan lebih tentang distribusi normal itu sendiri. Saya kembali ke distribusi normal baku. Ini saya kira hubungan antara normal dan normal baku ya. Saya tidak jelaskan. Ini aja mungkin transformasi. Kalau X-nya normal standar, normal mu sigma kuadrat, maka kalau Anda buat transformasi X min mu per sigma, maka jadi Z, maka Z-nya akan menjadi normal baku. Makanya kita ada istilah nanti dalam analisis data, membakukan data, mengurangi dengan rata-rata dibagi varian standar deviasi atau simpangan baku, itu menjadi data yang dinormalisasi. Kok jadi ketukar gitu? Taruh dari grip Tadi PZ seperakar 2P, E pangkat min setengah Z kuadrat. Sama. Kita tahu grafiknya seperti ini ya. Lebih murah baterai. 0
Kapan, Rek? Lalu fungsi distribusi kumulatif IZ Ayo gue jual dulu, Ci. menurut definisi adalah integral dari min tak hingga sampai Z dari Pi PDF-nya pada huruf misalnya P, Elah, Q, baru P, mau beli. ya. Maka menyatakan luas, ya. Menyatakan luas dari luas yang dibatasi oleh kurva Setnya titik 6.000 kalau di dan suhu datar sampai titik Z, ya. Jadi kalau saya ambil Z di sini, lalu luas daerah yang diarsir ini adalah nilai dari PZ, ya. Nilai dari PZ. Kalau misalnya Z-nya saya ganti setengah, 0, berarti integral min tak hingga sampai 0 Iya. Pt dt, ya, tanpa menghitung kita tahu kalau luasnya kalau sampai 0 kan berarti sampai garis ini kan, Iya, setengah berarti. separuhnya kan, Iya. separuh dari 1, hasilnya sama dengan Seperdua. setengah. Nah, kalau nggak 0, kalau misalnya Z-nya 1 berapa? Ini ada tabel dari nilai-nilai Tabel Z. fungsi distribusi kumulatif untuk distribusi normal baku. Di dalam buku kita ada tabel di belakang, ya, tabel untuk nilai-nilai dari PZ, nilai-nilai dari PZ untuk beberapa nilai Z itu ada nanti dibuat tabel distribusi normal baku. Nah, di dalam tabel yang di dalam buku kita ini, Z-nya ternyata hanya dibuat untuk nilai-nilai yang positif saja. Jadi kalau Anda mau cari Pi 1 sama dengan berapa, ini ada di tabel. Kalau Anda ingin cari misalnya Pi min 1 sama dengan berapa, ini tidak ada di tabel kita. Tapi kalau di buku-buku metode statistik itu biasanya lengkap, ada yang Z-nya negatif atau positif. Nah, kalaupun tabelnya hanya untuk yang positif saja, kita bisa pelajari sifat dari distribusi normal. Habis, berhenti ya. Nyata nggak sih? Ini nggak isi ulang. Oke. Di buku kita, kalau misalkan saya memiliki daerah yang diarsir ini adalah luasnya gamma itu antara 0 sampai 1, ya. Jadi luas ini gamma, maka titik-titik yang menyebabkan luas ini gamma di sini adalah Z gamma, lokasi kita, ya. Sehingga kalau saya punya grafik, kalau saya punya Tiga. jadi Z gamma itu persentil ke gamma, ya, yang menyebabkan ini. Gak apa-apa, nak terakhir plot. Berarti Kalau kita ingin tahu, kalau misalnya ini Z-nya sama dengan 1, ya. Sudah, kita lihat tabelnya dulu. Tabelnya. Sembilan 950. Kental lah. Oh iya, betul ya. Tabelnya itu hanya untuk yang Z-nya positif saja, ya. Beda itu. Nah, kalau kita ingin mencari Beda. Z-1 kita nggak tahu.
ya, nggak tahu. Jadi kalau kita ingin menggunakan sifat, kalau ini Z gamma, maka luas di sebelah kiri ini gamma. Maka di sini 1 min gamma, karena luas di bawah seluruh kurva normal adalah 1. Kalau ini adalah gamma, di sini adalah 1 min gamma. Ya. Nah, luas ini karena simetri, ini bagian ini juga gambarnya kurang simetri. 1 min gamma. Wilayah ini yang Iya. 1 min gamma, Sama. luasnya dengan ini sama kan? Iya, sama. Ya. Nah, sama-sama 1 min Gamma. gamma. Kalau luas yang di sebelah kiri garis tegak ini gamma, maka saya menuliskan sebagai Z, Z gamma. gamma. Maka kalau luas di sebelah kiri garis yang tegak ini 1 min gamma, maka saya akan menuliskan ini sebagai Z 1 min gamma. Tapi ini dan ini kan simetri. Berarti kita bisa tuliskan misalnya Z gamma sama dengan minus Z 1 min gamma atau sebaliknya. Ya, jadi dengan hubungan ini kita bisa tetap menggunakan tabel distribusi normal baku untuk menghitung nilai PZ, baik Z-nya positif maupun Negatif. Kita lihat satu contoh. Mana deh? Halaman berapa? Ya, ini misalkan kalau kita ingin menghitung, kalau kita ingin menentukan nilai dari tabel, nanti kalau Anda lihat I 1,645 itu hasilnya akan sama dengan 0,95. Nah, kalau Anda ingin mencari I min 1,645 itu nanti 1 dikurangi 0,95 karena menggunakan sifat simetri. Iya, nggak boleh jadi 1 min. Ya, saya kira intinya dari gambar ini nanti Anda bisa menghitung apa luas daerah yang ditanyakan. Nanti ada soal yang saya ingin Anda kerjakan. Atau contoh ini misalkan X anggap berdistribusi normal dengan min 60, sigma kuadratnya 36. Anda ditanya peluang X kurang dari 48. Nah, ini ditransformasi X min mu. dari, dikurangi rata-rata dibagi variansi. Iya. Sigma kuadratnya 36, maka sigmanya 6. 6. Jadi tinggal Pi min 2. Nah, mencari Pi min 2 ini yang harus lihat di Tabel. menggunakan hubungan pada gambar ini. Untuk distribusi normal, min dan variansinya dan fungsi pembangkit momennya, fungsi pembangkit momennya ini bisa dibuktikan sehingga min ada juga rumus-rumus seperti ini. Saya nggak bahas. Distribusi normal yang standar ini grafiknya simetri terhadap 0. Kalau minnya misalnya bukan 0,
mu-nya bukan 0, maka grafiknya tuh kan nanti seperti ini, hanya bergeser ke kiri atau ke Kanan. Makanya parameter mu itu nanti disebut sebagai parameter lokasi. Ya. Kemudian kalau sigmanya berubah-ubah, misalnya pada distribusi normal baku, normal standar, normal yang sigma kuadrat, ya. Nanti besar kecilnya sigma itu akan mempengaruhi bentuk lancip tidaknya distribusi normal, datar tidaknya distribusi Normal. Makanya sigma itu dinamakan parameter skala. Ya. Ya, definisi formalnya ada seperti ini. Mungkin saya tidak terlalu detail. Ini tugas. Nah, terkait Tugas. gaya bahasa kontinu itu tadi kita sudah pelajari beberapa macam distribusi. Mungkin kita fokus pada beberapa saja soal. Saya ingin Anda kerjakan yang terkait distribusi normal, ya. Tuh. Nomor 51, tolong nanti dikerjakan. Ini terkait bagaimana Anda melihat tabel sebenarnya. Ya. Kemudian nomor 52 ini mirip dengan contoh yang tadi saya kita lihat sama-sama. Jadi ini aku udah foto Pak. Variabel yang bukan normal baku menjadi normal baku dan menghitung peluangnya ini nanti kembali kepada melihat tabel. 51, 52 tuh. Ya, saya kira 2 soal itu saja. Ini pertemuan keberapa Mbak? 6. Minggu depan pertemuan ke-7 itu nanti kita akan belajar tentang joint distribution. Memang kalau kita lihat di RPS pertemuan ke-7 memang masuk pada joint distribution. Sekilas dulu saya awali. Kalau Anda melempar dadu, lalu memodelkan mata dadu yang muncul kan dengan variabel X bisa ya, maka X-nya bisa bernilai 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Hanya ada satu variabel saja. Kalau Anda melemparnya 2 dadu, dadu pertama bisa muncul angka berapa, dadu kedua bisa muncul angka berapa, maka Anda punya 2 variabel. Iya, 2. Sebut saja X1 dan X2 atau X dan Y, maka kita mempunyai 2 variabel acak. Nah, kalau 2 variabel acak itu nanti kita bisa bahas distribusi bersamanya, joint distributionnya. Kalau Anda melempar K dadu, kita memiliki K variabel acak. Nanti juga akan kita pelajari distribusi bersamanya. Ya. Nanti definisinya apa, distribusi bersama dari diskrit, ya. Dan juga nantinya Bisa jadi. kontinu. Ini ya guys, tuh buat minggu depan tuh ada permutasian apalah itu. Ya, jadi minggu depan kita akan belajar tentang joint distribution. Nah, kemudian satu lagi. Di grup udah warna-warni kok. Karena minggu Ya, ntar aku minggu kirim, ke-7, maka minggu ke-8 UTS. Iya. Nah, untuk UTS saya akan buat begini untuk memberikan arahan ke Anda. Berarti kan kita sudah dan akan belajar bab 1 tentang probabilitas, bab 2 tentang
variabel acak. Bab 3 sudah kita pelajari tentang beberapa distribusi discrete dan continue. Nanti di bab 4 kita akan mempelajari joint distribution. Nah, rumusnya banyak. Nanti untuk UTS silakan Anda boleh catat rumus, membuat catatan rumus, ya. Kalian nggak boleh catatan rumus. Nanti saya Kalian nggak rencanakan boleh. Bu Asri. mungkin dari bab 1 satu soal. Dari bab 2 mungkin satu soal. Bab 3 saya kira juga nanti bisa satu soal. Bab 3 ini mungkin lebih pada aplikasi gitu, ya. Saya nggak tahu apakah discrete atau continue. Nanti di bab 4 walaupun kita nanti besok minggu depan baru belajar satu pertemuan, dari bab 4 juga kita akan ambil satu soal, ya. Karena kita kan nggak paralel kelasnya. Mudah-mudahan nggak masalah kalau ujiannya tetap pada hari kuliah, tapi kalau dari prodi ngatur ya kita nggak tahu. Oke. Tapi tetap kita UTS pada minggu ke-8. Ke-8. Ya, semuanya paham ya, tahu ya. Oke. Sebelum diakhiri, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Apa lu videonya? Siapkan dengan baik ya, biar bagus-bagus. Iya, Prof. Yang 2 soal tadi ini dikerjakan sebagai tugas ya, biar terkontrol. Baik, kalau nggak ada itu saja dari saya hari ini. Berarti atas kerjanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Lu harusnya keliling ke lu tanya rating Afif. rating hari ini 9. Ini nggak sih? Rating hari ini. Ngantuk banget sih, gue di depan aja. Kacau nih Dinda. Wah, Dinda kacau. Ibang di belakang. Ya, Tanyain coy, tanyain coy. Tanya Zara. rating hari ini. Minus sini. Panel YouTube. Love start mat gitu ya ntar. Ya. Closing ya. Jadi guys gitu aja ya, materi Satma 1